Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Lutfi Febret Maja. Kali ini saya akan membagikan materi PJUK kelas 7 yaitu perkembangan tubuh remaja. Sebelum masuk ke materi inti, apa itu perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses peningkatan diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur, misalnya berat badan, tinggi badan, jumlah gigi, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan adalah proses pada diri seseorang yang bersifat kualitatif atau sulit diukur, contohnya kecerdasan, keimanan, dan lain-lain. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu memahami faktor-faktor perkembangan jasmani dan kecerdasan seseorang, perkembangan tubuh remaja, menganalisis ciri anak sehat dan gangguan kesehatan, yang keempat mempraktekkan cara hidup sehat. Kita bahas yang pertama, memahami faktor perkembangan jasmani dan kecerdasan seseorang. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh dan berkembang baik dalam bentuk, ukuran, dan daya kerjanya. Namun hal itu hanya berlangsung hingga usia 25 tahun, sedangkan perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang masih dapat berkembang setelah itu sesuai kemampuan masing-masing individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang. Faktor yang pertama yaitu keturunan, artinya faktor dari orang tua. Misalnya orang tuanya tinggi, kemungkinan anaknya ikut tinggi. Jika orang tuanya pandai, kemungkinan anaknya pandai. Yang kedua, faktor pembawaan, artinya dipengaruhi sejak dalam kandungan. Misalnya anak lahir dalam keadaan cacat fisik maupun mental, tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu faktor luar. Ini penting dipelajari saat ini, karena dibandingkan dua faktor sebelumnya yang terlanjur tidak bisa diubah, faktor luar ini yang masih bisa kalian upayakan jika ingin pertumbuhan jasmani kalian optimal, yaitu keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan atau stimulasi. Faktor luar yang pertama yaitu keadaan gizi. Maksudnya, jika makanan yang kalian konsumsi mengandung zat gizi yang cukup, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kecerdasan yang baik. Sebaliknya, jika kualitas gizi buruk, maka menghambat pertumbuhan dan kecerdasan. Faktor yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Maksudnya, jika anak-anak sering sakit, tentu akan terganggu pertumbuhan badannya. Jadi, tugas kalian adalah mengupayakan agar badan tetap sehat dan jangan sering sakit agar pertumbuhan kalian optimal. Yang ketiga adalah rangsangan. Maksud rangsangan di sini contohnya tubuh seseorang akan lebih kuat dan sehat jika diberi perlakuan khusus, yaitu dengan latihan jasmani dan berolahraga secara teratur. Dengan olahraga secara teratur, maka fungsi organ tubuh akan berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Berikutnya pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ada dua masa yang akan kita bahas. Yang pertama anak usia 6-14 tahun dan yang kedua masa remaja. Menurut WHO remaja adalah 10-19 tahun. Kita bahas tentang perkembangan jasmani usia 6-14 tahun. Yang pertama, pertumbuhan relatif lambat dibanding usia sebelumnya yang sangat begitu cepat. Yang kedua, adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Ketiga, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat. Pada anak laki-laki suaranya membesar dan tumbuh jakun. Pada anak perempuan membesarnya buah dada dan haid pertama. Perkembangan jasmani juga sangat dipengaruhi lingkungan mental dan sosial. Kemudian kita bahas perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan inteleknya. Dari segi intelek, sejak dini sudah mulai belajar berhitung, membaca, dan menulis. Sudah belajar konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Kepribadian sosialnya berkembang dan mulai menyadari konsep-konsep hidup seperti moralitas, norma kehidupan, dan lain-lain. Pada usia 12-14, pada masa pubertas biasanya energi meluap-luap, sehubungan dengan orang lain masih canggung. Nilai religi atau agama, etik, dan estetik belum mendalam. Berikutnya kita bahas kebutuhan pada usia 6-14 tahun. Yang pertama, kebutuhan akan makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Kemudian, kebutuhan latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Kemudian butuh juga tindakan-tindakan pencegahan penyakit, serta diberi kesempatan mengembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, seperti sekolah, tentang kepramukaan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-14 tahun. Yang pertama, masalah gizi, yang antara lain disebabkan masalah emosional. Yang kedua, masalah penyakit. Yang ketiga, masalah gigi. Yang keempat,
kontak lingkungan yang lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.